Seperti zaman Nabi SAW dulu, ketika beliau memulai dakwah itu, bada al-islamu ghariban. Islam itu dianggap asing pada awalnya. Lalu katakan Nabi SAW, fasawfa ya'udu ghariban kama bada. Dan akan kembali dianggap asing seperti awal mula dulu. Kenapa tidak dianggap asing? Dulu orang-orang sudah terbiasa meminta melalui orang-orang saleh yang sudah meninggal. Nah. Yang digambarkan dalam bentuk patung-patung. Seperti yang disebutkan oleh As-San'ani juga dalam Tadhhirul I'tiqad an Adranil Ilhad, bahwasanya dulu mereka menamakannya dengan wathan wasanam, patung dan berhala. Pada hakikatnya nama orang-orang saleh yang mereka beribadah kepadanya, liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu datang Nabi SAW mengatakan ini tidak disukai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Berarti kalian menganggap nenek moyang kami yang dulu juga ulama, kan itu nenek moyang kami itu orang bodoh-bodoh. Tidak mungkinlah mereka sesat. Kamu sendiri yang benar, merasa benar sendiri. Nah, itulah yang dihadapi oleh Nabi SAW. Nah, hari ini kata As-San'ani, banyak orang tidak yakin berdoa diijabah kecuali dekat kuburan wali dan keramat misalnya. Lalu antum katakan hari ini Allah tak suka seperti ini. Gimana kira-kira? Kami juga punya ulama. nah. Anda punya ulama, kami juga punya ulama. Kalau dulu ceritain nenek moyang, sekarang hakikatnya juga nenek moyangnya. Kalau dirunut kembali juga tidak merujuk kepada ulama-ulama yang mu'tamad. Andainya merujuk misalnya kepada Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah misalnya sebagainya, walaupun mungkin saja termasuk zallatul alim, artinya kesalahan ijtihad ulama, kita tidak wajib mengikutinya. Anggaplah ini kadang disebutkan kepada orang-orang yang juga tidak dikenal dengan istiqamahnya dalam sunnah Nabi SAW. Kalau nak dijadikan dalilnya, semua bisa orang mendatangkan dalil, walaupun sebenarnya bukan dalil untuk itu. Ya misalnya sebagian untuk mengesahkan, melegalkan berdoa ke ahli kubur, mereka menyebutkannya nida, yunadi ahlal qabr, bukan doa. Doa dan nida itu berbeda katanya. Subhanallah, seperti yang disebutkan oleh salah seorang mufti terakhir di Hijaz, di kerajaan Syarif Hussein dulu, yang menjadi rujukan dalam hal ini di negeri-negeri yang seperti kita. Dia mengatakan beda antara nida dengan doa. Doa hanya kepada Allah betul, tapi nida memanggil boleh kepada orang yang sudah mati. Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, dan Nabi alaihi salatu wassalam dalam Al-Qur'anul Karim menyamakan antara doa dengan nida. Menyamakan antara doa dengan nida. Wa nada Nuh rabbahu. Nuh berdoa kepada, menggunakan kalimat nada. Naam. Wa Yahya iznada, dan Nabi Yahya juga iznada rabbahu nidaan khafiyya, ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan doa yang lirih. Kok antum membedakan untuk mengesahkan yang salah ini, sehingga dibedakan antara nida dengan doa. Sama juga sekarang orang untuk mengingkari Allah di atas. Nah, kenapa antum berdoa naiknya ke atas? Dikatakannya kiblat doa adalah di atas. Di atas. Siapa yang bilang? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana ajaran dari Nabi SAW bahwa bila berdoa menghadap ke langit?
Nggak ada. Kalau antum berdoa menghadap ke kiblat. Kiblat doa adalah ke Ka'bah. Yang masalahnya sekarang hati antum kenapa ke atas? Karena memang antum menyeru yang di atas.